Bitcoin apakah ada yang punya? Tadi gue bilang, tapi kan lu tadi bilang ada yang ciptain, namanya Satoshi Nakamoto. Kalau dia hidup lagi gimana? Kalau dia ada gimana orangnya? Dia ubah Bitcoin 21 juta, bisa nggak diubah? Enggak, itu matematika yang udah pakem. Ya, itu ibarat gravitasi, lu jatuhin apel ke bawah. Bitcoin nggak akan pernah bisa diganti siapapun sama siapapun. Mau Satoshi hidup lagi, itu sama kayak orang yang ciptain kertas, hidup lagi. Apa yang terjadi sama kertas? Ada nggak? Orang yang ciptain kertas nih, yang dari Cina dulu, bangun tidur dari kuburnya. Apa yang terjadi? Ya paling masuk berita viral doang. Tapi kertas orang pakai nggak? Tetap sama. Sama. Dia nggak bikin kertas jadi terbang kan? Sama seperti Bitcoin. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain karena ini udah terdesentralisasi, udah tersebar di setiap node runner yang jalanin. Ya, itu terlalu teknis. Gue akan bahas nanti. Next. Nah, ini yang gue bahas tadi. Ya, kalau dia kembali nggak masalah. Ini nggak ada yang tahu orangnya siapa. Next. Bisa kelompok, bisa ya nggak tahu siapa. Privacy. The traditional banking system itu punya apa? Tadi gue bilang. Kenapa terjadi subprime mortgage? Berapa organisasi yang kerjasama? Lihat kan? Identitas, transaksi, trusted party, counterparty, public. Ini terjadi di sistem bank kita. Bisa dipotong di mana? Ayo, trusted, third party bisa dipotong. Pop. Menurut kalian Lockbit bisa masuk tanpa ada orang dari dalam? Itu gua nggak tahu. Ya, trusted, third party. Kuncinya adalah percaya. Jadi di Bitcoin jangan percaya sama gua. Lu jangan percaya sama gua bacot. Percaya sama apa? Sama angka, matematika. Bener nggak yang dia ngomong? Secara logaritmik, stock to flow-nya naik segitu. Cek, verifikasi. Bener nggak yang gue ngomong? Desentralisasi. Baca aja ini, kertas 9 lembar. Kalau kalian ngerti ya cara bacanya. Ini akan mengubah hidup kalian. Ya, Elon Musk beli ini. Jack Dorsey yang bikin Twitter beli ini. Ricardo Salinas, orang paling kaya di Meksiko. Punya emas paling banyak di Meksiko, taruh semua hartanya di Bitcoin. Lebih pintar Ricardo Salinas atau kalian? Ricardo. Ya. Jadi yang bilang Bitcoin gak ada value-nya, aduh ini apaan? Gak apa-apa, senang kalian. Karena rebutan 21 juta. Jadi jangan pernah mendebati teman kalian tentang Bitcoin. Makanya ini close space kan. Gue bisa bikin ini 2000 orang gak? Bisa. Ini gue bikin close space untuk orang yang mau dengerin. Kenapa? Gak perlu banyak-banyak kok. Yang tahu nanti aja. Ya, gue ngumpulin ini belum cukup banyak soalnya. Biarin gue ngumpulin dulu ya, baru kalian. Next. Nah, ultimate kegunaan dari Bitcoin adalah cross border payment. Maksudnya apa? Ada yang pernah transfer 1 miliar keluar? Angkat tangan coba. Iqbal pernah gak? Lalu gue tahu pernah. Susah gak? Mampus kan. Ya. Uang siapa? Uang kita. Kok transfer keluar susah? Ada yang punya anak gak mungkin di luar? Yang masih muda-muda belum punya anak. Gak tahu dah. Transfer ke anak kalian susah gak di luar? Setengah mati, fee-nya gede gak? Setengah mati. M-banking aja kalian transfer berapa? Limit? 100. Ya sama, M-banking gue soliter juga cuma 100. Sama. Susah gak pindahin duit? Setengah mati. Lu gabungin My BCA 250, M-banking 100, klik BCA yang bisa unlimited. Ya. Tapi semuanya punya akses gak? Belum tentu. Susah gak pindahin uang? Uang kita yang cari. Kalau kalian tarik uang kalian semua dari bank, orang akan bilang apa? Jangan, CSO-nya akan ngomong, jangan, Pak, ini kita ada ini promo. Susah, ya. Padahal uang adalah uang kita sendiri, cari dari hasil keringat sendiri. Lu mau transfer keluar, susahnya setengah mati. Sekarang, lu mau bantu Ukraina, pakai apa? Ukraina, kalian lihat, Ukraina perang sama Rusia mintanya apa? Dolar? Ethereum telat, mintanya apa? Bitcoin. Ukraina mintanya Bitcoin. Ini terjadi sama konglomerat di Rusia. Habis perang apa yang terjadi dengan pasar sahamnya? Yang ngikutin. Ambles setengah. Lu beli saham di Rusia percuma gak? Orang Rusia itu banyak punya properti di Inggris. Apa yang terjadi dengan properti mereka di Inggris? Disita. Kapal orang Rusia disita. Dibalikin lagi gak duitnya? Enggak, direbut. Jadi konglomerat Rusia ini lari kemana? Dulu mereka ketawa gak? Ketawa. Sampai terjadi negaranya perang. Ukraina ketawa gak sebelum donasi? Ketawa.
Sekarang mereka minta uang pakai apa? Gue mau ngomong emas tapi nggak bisa. Minta pakai apa? Bitcoin. Buat perang apa? Buat uang apa? Senjata. Ya. Ada yang pernah naik pesawat, coba naik pesawat, bawa emas 1 kilo? Kalian nyampe di Amerika apa yang terjadi? Bawa emas 1 kilo. Let's say Indo kalian kasih duit lah gimana? Nyampe Amerika apa yang terjadi? Lo naik first class deh. Bukan pajak. Diambil emas lo. Diambil emas lo. Karena akan dikira itu emas, ibaratnya emas darah, emas cucian. Jadi pakai apa? Kalau mau cross border. Fiat? Bisa fiat, ribet gak? Bitcoin. 1 triliun dari sini ke Amerika. Berapa detik? 1. Beres. Itu kenapa gue kenalin Bitcoin ke Pak Andrew. Dia fokus ke sini sekarang. Kenapa? Terlalu powerful. Pindahin uang dari sini ke Hong Kong 1 detik. Ya. Next. Kripto itu nggak akan pernah bisa dimatikan. Kenapa? Karena dia dijaga sama gue bilangnya walls of encrypted cyber energy. Ini adalah Bitcoin mining terbesar di Rusia. Tujuannya apa? Menjaga sistemnya. Kenapa mereka mau? Karena mereka mendapatkan hadiah Bitcoin. Lu mati ini, lu bakar ini, mati nggak Bitcoin? Nggak. Di Indonesia, Pak Ridwan Kamil mau ngapain? Ada yang nonton kemarin Bitcoin Conference di Miami, Pak Ridwan Kamil mau ngapain? Dorong adopsi Bitcoin mining di Indonesia. Ya. Kalau kalian akan kaget kalau kalian tahu Bitcoin mining terbesar di Indonesia adalah punya salah satu konglomerat di Indonesia. Ya. Apakah mereka lebih bodoh dari kalian? Yang skeptis, yang bilang ini uang dari angin? Konglo itu yang punya makanan yang semua kalian makan setiap hari. Yang kalian hidup, ya, dari hidup sampai mati kalian beli barang dia. Dia punya Bitcoin mining terbesar di Indonesia. Ya. Ini adalah sistem di mana perang apapun yang terjadi, nuklir apapun terjadi, internet mati apapun terjadi. Aman gak Bitcoin? Aman. Gue punya gini, kenapa orang beli jam tangan? Ada yang mau tahu gak alasan aslinya banyak orang kaya beli jam tangan? 1, harganya naik. 2, oh pinter, suka jam tangan loh. Suka jam tangan? Oh. Mereka gini, kalau ini murah, ini 2 ton, biar matching aja. Rolex 2 ton. Kalau lu taruh Patek RM yang harganya 1-2 miliar, lu ke Singapura, let's say Indonesia krisis, lu kabur nih, cuma pakai jam tangan lu bisa hidup setahun. Sekarang dengan adanya Bitcoin perlu lagi nggak kayak gitu? Ini diterima nggak di Singapura? Ada yang pernah ke Paris? Yang pernah ke Paris? Di sana sekarang terima Bitcoin nggak? Nah. Iqbal, Binance Pay bisa kan di Paris? Bisa, dan gue udah coba. Di Dubai, bisa nggak? Lu kemana-mana cuma scan kan Binance Pay di Dubai. Di sana itu kayak OVO. Ya. Apakah Dubai bukan negara paling maju di dunia sekarang? Pemerintahnya kurang pintar apa pemerintah Dubai? Bisa bikin Burj Khalifa seperti itu. Pangerannya itu sangat mendorong Bitcoin.